Halo teman-teman, namaku Trisa. Aku kerja di salah satu startup di Jakarta. Hari ini pengen bagiin aja ke teman-teman gimana sih cara bikin grafik tanpa Excel. Gitu. Jadi kita akan pakai Google Spreadsheet karena zaman sekarang lumayan banyak yang gratis. Jadi kalau teman-teman nggak punya Excel, apa-apa kita bisa pakai Google. Gitu. Google semua orang bisa dapat. Nah, sama hari ini kita juga ingin bahas tentang penjualan harian kita. Nah, video ini akan dibagi beberapa tahap gitu ya, supaya kita bisa selesain sampai habis bagaimana cara menganalisa dan bikin grafik dengan cepat gitu. Kita akan coba pelajari ini dalam waktu yang cukup cepat ya guys, gitu. Jadi mari kita coba. Yuk, bisa yuk. Oke, nah pertama-tama kita bisa mulai pergi ke Gmail gitu ya, gmail.com. Nah, misalkan ini email aku. Nah, kita bisa langsung pergi ke titik 3 ini di sebelah kanan. Kita bisa cari yang bagian Google Sheets gitu. Spreadsheets tadi yang hijau tadi ya. Nah, kita bisa mulai, ini ada banyak template macam-macam untuk ngerjain Excel sama kayak Microsoft Excel, cuman dipakai Google, jadi gratis, kita pilih yang blank. Nah, dia akan muncul sama persis kayak punyanya Microsoft Excel gitu ya. Jadi ini udah bisa diketik, bisa gratis, bisa di-download, bisa apapun, bisa dikirim, ini bisa macam-macam gitu. Nah, kita akan pakai tools ini, jadi Google Spreadsheet, nggak perlu bayar, nggak perlu punya komputer yang kuat banget, ini bisa langsung jalan gitu Google Spreadsheet. Jadi kita mau coba bikin belajar 3 grafik seperti ini ya. Ini sebenarnya intinya sama, semuanya jumlah transaksi per hari, cuman ada beberapa jenis dan ada beberapa data yang bisa kita dapatkan lebih banyak atau kita gali gitu ya. Nah, kira-kira bentuk jadinya seperti ini. Oke, jadi ini langsung aja di bagian datanya ya teman-teman. Data transaksi dari toko serba bisa. Nah, kolomnya terbagi jadi 3 ya, ada tanggal transaksi, jenis barang, sama total transaksi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, kolomnya kayak gini nih. Jadi tanggal 1 Maret ada jenis barang 1, 2, dan 3 gitu. Total transaksinya berapa, tanggal 2 Maret ada berapa, tanggal 3 Maret ada berapa. Nah, sebelum kita mau bikin grafik kayak yang ini ya gitu. Jadi kita mau lihat jumlah transaksi per hari, jumlah transaksinya ada berapa gitu ya per hari. Nah, kita harus pastikan satu hari ini cuma ada satu row gitu. Nah, gimana cara bikin itu? Pastikan bahwa satu hari cuma ada satu row, maka kita harus bikin pivot table gitu. Ada di bagian data, pivot table. Nah, kita bikinnya di sebelahnya aja ya biar nggak pusing gitu. Di sini. Ya, atau di sini. Di sini ya pivot table create. Nah, pivot table kita bisa isi, jadi di sebelah kiri kita maunya satu row, satu tanggal ya. Gitu. Jadi di sebelah kiri semuanya tanggal, lalu total transaksinya berapa. Gitu. Nah, dia jadi langsung bisa jumlahin nih, 1000, 1000, 1000, ini jadi 4000 di sini gitu ya. Tanggal 2 ada ini, langsung totalnya di sini. Kalau teman-teman nggak percaya perhitungan Google, bisa dihitung sendiri, ini dijamin pasti benar gitu ya. Oke, ini kan ada yang 00 gini, kita mau buang aja ya nolnya. Jadi di filter, tanggal transaksinya kita hapus yang blank. Gitu. Jadi langsung mulai dari tanggal 1. Nah, langsung deh kita bisa bikin grafik yang kita mau. Ya. Jadi tinggal kita blok aja, jadi gini, kolom I sama kolom J, insert chart. Gitu. Oke, insert chart ya. Nah, itu keluarnya kecil banget gini, itu karena ada ini nih, row-nya kita masih show total. Jadi kita harus matiin dulu supaya grafiknya jadi lebih bagus. Nah, ini udah keluar gitu ya. Jadi gimana sih penjualan per bulan dari tanggal 1 Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September gitu. Nah, penjualannya adalah seperti ini gitu. Nah, ini kalau kita mau namain, kita tinggal klik tabelnya, terus di sebelah kanan ada tulisan customize. Nah, ini tinggal kita ganti judulnya jumlah penjualan per hari.
jumlah penjualan per hari gitu ya. Nah, kalau kita mau ada angkanya di dalam situ, kita pergi ke series gitu, series. Nah, kita klik bagian data labels. Nah, cuman ini tulisannya gede banget ya. Kita nggak mau segede gitu. Jadi kita kecilin. Kecilinnya itu melalui data label font size. Nih ya, di bagian sini kita kecilin aja jadi berapa ya? 8 lah gitu. Nah, tuh dia jadi mengecil. Udah lebih kelihatan lah ya daripada yang tadi. Nah, ini udah jadi tabel kita yang pertama. Kalau teman-teman nggak suka garis, ini bisa diganti menjadi style apapun gitu ya. Di bagian startup, ini ada chart type. Jadi teman-teman kalau mau ganti jadi apa ya, jadi bar, itu bisa juga. Mau ganti jadi line bisa juga. Mau line yang lebih halus bisa juga gitu. Tapi aku sukanya yang inilah ya. Jadi aku akan pasang yang ini gitu. Chart per hari ya. Ini mungkin kita namain dulu ya. Chart 1. Oke. Chart 1 udah beres. Nah, kita mau coba yang chart kedua gitu ya.